Muhammad wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan nikmat kita masih diberi kesempatan hidup sampai saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada waktu dan umur kita sehingga kita bisa bersama-sama menghabiskan waktu kita semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan pelajaran akidah kita. Kita kemarin sudah membahas tentang hijrah. Kemudian kita bahas tentang terakhir kita bahas wadinuhu baqin wa hadza dinuhu. Agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tetap ada dan inilah agamanya, agama Islam. Inilah agama Islam. Bisa dibuka di halaman 47. Di halaman 47 disebutkan wa hadza dinuhu la khaira illa dallal ummata alaihi. La khaira illa dallal ummata alaihi wa la syarra illa haddaraha min. Inilah agama beliau, yaitu agama Islam. Tidak ada satupun kebaikan kecuali telah dijelaskan dalam Islam. Dan tidak ada satupun keburukan kecuali telah dijelaskan dalam Islam, dalam agama kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan taufik untuk memeluk dan beriman kepada agama ini. Di saat bahkan orang-orang yang hidup satu zaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang kita jelaskan di awal-awal pertemuan, bahkan orang-orang yang satu darah dengan satu garis keturunan dengan beliau belum tentu mendapatkan hidayah Islam. Bahkan orang yang melihat langsung mukjizat beliau pun belum tentu mendapat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, meskipun kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak pernah melihat secara langsung mukjizat beliau, kecuali Al-Quran ini. Kita tidak pernah bertemu langsung dengan beliau, tidak pernah melihat langsung beliau. Namun Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak kita mendapatkan hidayah Islam, maka ini karunia yang paling besar, yang paling layak kita syukuri. Jangan lupa bersyukur atas nikmat Islam. Apapun nikmat yang kita terima, apapun kenikmatan besar yang kita terima, tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada hidayah Islam dan hidayah iman. Karena hidayah Islam dan iman itu murni, taufik dari Allah. Tidak ada kaitannya dengan kecerdasan. Betapa banyak orang yang cerdas, profesor, namun menolak Al-Quran, menolak hadis, menentang Allah, menentang Rasulullah SAW dengan kecerdasan mereka. Jadi kita bersyukur kepada Allah karena telah diberikan hidayah Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita istiqomah sampai kita diwafatkan. La khaira illa dallal ummata alaihi wa la syarra illa haddaraha min.
Tidak ada satu kebaikan pun kecuali telah dijelaskan dalam Islam, dan tidak ada satu keburukan pun kecuali telah dijelaskan dalam Islam. Tinggal apakah kita mau mencari kebenaran atau tidak. Tinggal apakah kita mau bersabar belajar Islam atau tidak. Ketahuilah, belajar Islam atau belajar agama, menuntut ilmu syar'i, berhenti saat kita wafat, saat kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhenti pada saat kita mendapatkan ijazah. Tidak berhenti pada saat kita mendapatkan gelar. Tidak berhenti juga bahkan saat kita mendapatkan gelar profesor. Berhentinya kita belajar agama ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan ada beralasan lagi, saya sudah tua, saya sudah berumur sekian, sudah telat belajar agama. Tidak ada kata telat. Tidak ada istilah terlambat dalam belajar agama. Terlambat itu ketika sudah wafat, ketika sudah diwafatkan, itu baru terlambat. Kita sudah baca juga pelajaran sebelumnya, penulis mengatakan wal khairul ladzi dalla alaihi at-tauhid wa jami'u ma yuhibbuhu Allahu wa yardah. Kebaikan adalah tauhid. Ini kebaikan terbesar. Kebaikan terbesar dan segala hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya zodiak, zodiak, ramalan-ramalan bintang misalnya, atau perdukunan, sihir menyihir, dan seterusnya. Memakai jimat, percaya kepada batu keramat, percaya kepada gunung keramat, percaya kepada pohon keramat. Masih banyak kaum muslimin yang tidak sadar bahwa keimanannya telah cacat dengan keyakinan-keyakinan yang seperti ini. Tidak ada istilah keramat-keramatan kecuali apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keramat yang dimaksud di sana itu memiliki karomah. Keramat itu dari kalimat karomah. Karomah kemuliaan atau kelebihan. Itu yang difahami oleh orang-orang. Tidak ada istilah karomah atau barokah kecuali memang yang ada dalilnya datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti halnya air zam-zam. Air zam-zam bisa kita katakan berkah karena memang ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Madu bisa kita katakan berkah karena memang ada tuntunannya dalam Al-Quran. Kurma, makanan yang berkah, bisa kita katakan berkah karena memang ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun benda-benda mati yang diyakini memiliki kekuatan ini, kekuatan itu, bisa menolak bala, bisa menolak bahaya, bisa menolak gempa bumi dan seterusnya, atau ramalan-ramalan bintang, atau sihir menyihir, percaya kepada dukun, dan seterusnya. Ini semuanya tentu saja mencacatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sayangnya masih banyak kaum muslimin yang terjebak dalam kesyirikan ini. Kita doakan, kita jelaskan baik-baik. Kalau ada keluarga atau teman kita yang masih ada meyakini hal-hal seperti ini, kita jelaskan dengan baik-baik, dengan bahasa yang sopan, kita cari waktu yang tepat, bahasa yang tepat untuk menjelaskan secara baik-baik. Karena tugas kita, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Terkhusus adalah keluarga kita. Jangan sampai di keluarga kita masih ada tersisa pemahaman-pemahaman terhadap benda-benda mati yang sebenarnya tidak ada tidak memiliki manfaat apapun, baik itu tidak ada bukti secara medis ataupun secara syar'i. Maka dikatakan tauhid adalah kebaikan terbesar karena tauhid itu kemurnian Islam itu sendiri.
murni kita beribadah kepada Allah, murni kita bergantung kepada Allah, murni kita meminta kepada Allah. Adapun kesyirikan-kesyirikan yang ada, percaya kepada benda-benda keramat, pohon keramat, gunung keramat, tanah keramat, dan seterusnya, itu bisa mencacatkan kualitas tauhid kita, bisa mencacatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyarrul ladzi hadzara minhu asyirik. Dan keburukan yang telah beliau jelaskan dalam Islam adalah syirik, yaitu kesyirikan. Itu maksudnya keburukan terbesar, keburukan paling parah. Ini melanggar pelanggaran paling fatal terhadap hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan syirik. Ini juga kita harus menjelaskan kepada keluarga kita, teman-teman kita, orang-orang yang kita sayangi. Jika kita ingin mereka masuk surga. Jika kita ingin mereka masuk surga. Ketika kita menjelaskan hal-hal yang seperti ini kepada mereka, bukan berarti kita merasa benar sendiri, bukan berarti kita merasa sok suci, bukan berarti kita sudah benar, bukan berarti kita sudah baik 100%, tidak. Tapi kita hanya sebagai penyambung lidah, jembatan untuk menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis-hadis beliau yang mulia. Salah satu cara kita mencintai keluarga kita adalah dengan menjelaskan mereka bagaimana cara masuk surga, bagaimana cara beribadah kepada Allah, bagaimana cara beriman kepada Allah, dan menghindari hal-hal yang dapat mencacatkan keimanan kita. Jika kita punya mobil dan kita khawatir mobil itu terkena sinar matahari, mobil itu terkena hujan, kita bersihkan, kita tutupi, kita rawat, kita servis setiap bulan, kita ganti oli dan seterusnya. Sebegitu kita sangat perhatian kepada mobil kita, motor kita misalnya, atau benda-benda, barang-barang berharga kita. Maka yang paling berharga dalam diri kita, yang paling berharga dalam hidup kita adalah keimanan kita. Melebihi berharganya mobil, motor yang kita rawat, rumah yang kita bersihkan setiap hari, dan barang-barang mewah yang kita jaga dengan ketat. Semua itu tidak ada harganya kalau dibandingkan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibandingkan dengan agama kita. Jika hal-hal mewah seperti itu kita jaga dengan baik, maka lebih layak juga, lebih layak lagi kita menjaga keimanan kita dari hal-hal yang dapat mencacatkan keimanan. Seperti kesyirikan, perbuatan syirik. Jadi jangan sampai ketika kita menasihati seseorang, ketika orang menasihati kita tentang bahaya syirik, yang berbau kesyirikan, ketika orang menasihati kita, bukan berarti dia sok suci, bukan berarti dia keras, bukan berarti dia kaku. Dia hanya ingin kita masuk surga bersama-sama. Dia hanya ingin kita tidak tersentuh oleh api neraka. Dalam Al-Quran telah disebutkan contoh bahwa ungkapan cinta paling tinggi kepada seseorang bukanlah ketika kita mengatakan ana uhibbuka, aku mencintaimu, ana uhibbuki, aku mencintaimu. Bukan ini ungkapan cinta paling tinggi. Disebutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran, ungkapan cinta paling tinggi apa? Ya abati, inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman. Wahai ayahku, aku khawatir engkau disentuh oleh api neraka. Itu ungkapan paling tinggi cinta seseorang kepada orang lain, kepada saudaranya sesama muslim. Yaitu ketika seseorang merasa khawatir saudaranya keluar. Inilah rasa cinta. Tatkala orang menasehati kita, memberikan kita pelajaran tentang tauhid, bukan berarti mereka keras atau kaku. Mereka hanya mencintai kita. Mereka ingin kebaikan untuk kita akhirat.
wa jami'u ma yakrahuhullah wa ya'bah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan segala hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan, ba'athahullahu ilan nasi kaffah. Allah telah mengutus beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh manusia. Kepada seluruh manusia. Bahkan ala jami'i tsaqalaini al-insi wal jin, kepada seluruh manusia, jin dan manusia maksudnya. Bukan orang Arab saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a." Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah kepada manusia, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Di sini disebutkan kalian semua, tidak hanya untuk orang Arab. Tidak hanya untuk orang Arab. Wa akmalallahu bihid dina. Wa akmalallahu bihid dina. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Allah telah menyempurnakan agama Islam dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bukti, sebagai tanda, beliaulah nabi terakhir yang diutus. Artinya, ketika nabi terakhir sudah diutus, maka agama sudah sempurna. Tidak ada perbaruan lagi. Tidak ada nabi yang ke-26 lagi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Ta'ala kepada kita semua, bukan hanya untuk orang Arab. Dan semua telah dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam terkait jalan menuju surga seperti apa, jalan-jalan menuju neraka seperti apa, dan bagaimana cara menghindarinya. Semua telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah kita sebutkan juga di pertemuan sebelumnya, terkait dengan tentang sempurnanya agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridai Islam sebagai agama bagimu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi kita bersyukur karena hadirin hadirat sekalian, saudaraku dan saudariku, silahkan sebut semua nikmat yang kalian rasakan, yang kalian terima dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat kesehatan, semuanya. Tidak ada nikmat yang paling berharga, melebihi berharganya nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat hidayah akan sangat dirasakan manakala kita telah menghembuskan nafas terakhir kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, berpesan kepada kita. Ini pesan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali wafat atau meninggal dunia kecuali dalam kondisi beriman. Ini pesan cinta, pesan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Agar jangan sampai kita meninggal dunia kecuali dalam kondisi beriman kepada Allah. Karena kita hanya sementara di dunia ini. Kita hanya sebentar di dunia ini. Setelah ini kita akan wafat, diwafatkan oleh Allah. Setelah kita wafat, kita akan menikmati betapa berharganya iman. Betapa Islam itu adalah cahaya di dalam kuburan kita. Betapa amal soleh itu adalah memudahkan kita dalam urusan-urusan kita setelah meninggal dunia. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai saat ini kita beriman kepada Allah, kita berharap istiqomah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin dan hadirat, semoga Allah merahmati kita semua. Kita lanjutkan Syekh menyebutkan tentang kematiannya atau wafatnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wad-dalilu ala mautihi. Wad-dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam qauluhu ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Thumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Sesungguhnya kamu akan mati. Mereka pun akan mati. Kemudian pada hari kiamat nanti kalian semua akan berbantah-bantahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tafsir menjelaskan terkait ayat ini apa maksudnya berbantah-bantahan. Sebagian ulama menjelaskan orang-orang yang terzalimi berbantah-bantahan dengan orang yang menzalimi. Orang-orang yang diambil haknya berbantah-bantahan dengan orang yang mengambil hak, dan seterusnya. Bahkan berbantah-bantahan ini sampai pada level ruh kita berbantah-bantahan dengan tubuh kita sendiri. Karena masing-masing anggota tubuh kita akan menjadi saksi atas apa yang telah dikerjakan oleh masing-masing tubuh kita. Tangan kita akan menjadi saksi apa yang telah dilakukan oleh tangan kita. Kaki kita akan menjadi saksi apa yang telah dilangkahkan oleh kaki kita. Mata kita, telinga kita, bahkan kulit kita akan menjadi saksi atas apa yang telah kita perbuat selama ini. Hanya satu yang ditutup di hari kiamat, yaitu mulut kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Yang akan berbicara adalah tangan mereka. Yang akan bersaksi adalah kaki mereka. Anggota tubuh mereka. Semuanya akan bersaksi. Berbantah-bantahan semuanya di hadapan Allah pada hari kiamat. Ini kondisi yang sangat mengerikan. Sehingga ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sejak sekarang jangan pernah kita remehkan bertaubat kepada Allah. Jangan pernah kita remehkan beristighfar kepada Allah. Jangan kita meremehkan kesempatan kita memperbaiki diri, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Agar jangan sampai di hari kiamat nanti kita justru berbantah-bantahan dengan anggota tubuh kita sendiri. Jangan sampai, na'udzubillah min dzalik. Kita berharap anggota tubuh kita, mata kita, telinga kita, tangan dan kaki kita, tubuh kita, bahkan kulit kita hanya bersaksi kepada kita persaksian-persaksian yang baik, bahwa tangan ini digunakan untuk bersedekah, mata ini digunakan untuk membaca Al-Quran, lisan ini tidak digunakan untuk ghibah tapi digunakan untuk berzikir kepada Allah, kaki ini tidak dilangkahkan kecuali dalam rangka ketaatan kepada Allah, tubuh ini digunakan berlelah letih di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap anggota tubuh kita dari mata, kepala sampai kaki kita bersaksi atas diri kita persaksian-persaksian yang baik, bukan persaksian-persaksian yang menghancurkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi makna summa innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Pada hari kiamat nanti kalian akan berbantah-bantahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasannya. Syekh mengatakan wan nasu
idza matu yub'atsun. Wan nasu idza matu yub'atsun. Wad dalilu qauluhu ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wan nasu idza matu yub'atsun. Dan manusia apabila telah meninggal dunia, mereka akan kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, minha khalaqnakum. Dari tanah ini kami menciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum. Dan kepada tanah ini kami kembalikan kalian. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kami pun akan membangkitkan kalian dari tanah ini untuk di hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa nukhrijukum ikhraja. Dan Allah menciptakan kembali dari tanah itu. Wa ba'dal ba'ts, setelah dibangkitkan mereka akan dihisab dan dibalas sesuai dengan amal perbuatan mereka. Ini kaitannya dengan iman kepada hari akhir. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Iman kepada hari akhir adalah salah satu pembahasan yang membuat kita lebih semangat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang yang malas beribadah, orang yang pikirannya hanya dunia, biasanya sebabnya adalah karena dia jarang membahas tentang akhirat. Dia jarang membicarakan tentang iman kepada hari akhir. Yang dia tahu hanya hidup di dunia saja. Mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya di dunia saja. Dia lupa bahwa dunia ini adalah fase terpendek kita hidup. Justru fase terpanjangnya adalah setelah kita wafat. Kita memiliki banyak fase dalam kehidupan. Fase saat kita di dalam rahim ibu kita. Atau sebelum itu, di tulang sulbi, kemudian di dalam rahim. Kemudian kita dilahirkan ke dunia. Kemudian setelah ini, kita beranjak pergi. Dan urutannya adalah ketika kita wafat, kita dikuburkan oleh Allah, oleh saudara-saudara kita. Dimakamkan oleh saudara-saudara kita. Setelah kita dikuburkan, mereka akan pergi meninggalkan kita. Sendiri di dalam kubur. Kita akan ditanya oleh malaikat tentang akidah kita, tentang bagaimana kita mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, tentang amalan-amalan kita, tentang agama kita. Kemudian setelah di alam kubur, jika kita orang baik maka diperlihatkan surga kepada kita. Pemandangan yang indah luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita penghuni surga dan menjauhkan kita dari siksa neraka. Kemudian setelah itu akan ada tiupan sangkakala yang menandakan bahwa datangnya hari kiamat. Ketika ditiup sangkakala, datanglah yaumul ba'ts. Yang kita bahas sekarang ini adalah yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Semua orang bangkit dari dalam kubur. Semua orang bangkit dari alam kubur. Hari-hari yang sangat hari-hari yang sangat mengerikan. Kemudian setelah itu
setelah hari kebangkitan akan ada hisab, akan ada hisab. Hisab kita dihisab, dihitung. Mukmin mereka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekedar ditanya, apakah kamu pernah berbuat dosa ini dan itu? Apakah kamu pernah berbuat kezaliman ini dan itu? Adapun hisabnya orang-orang kafir, hisabnya sangat berat. Mereka akan didebat habis-habisan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan selamat dari hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu amalan-amalan kita ditimbang. Setelah itu amalan-amalan kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditimbang, kemudian akan ada pembagian kitab catatan amal kita masing-masing. Jika kita baik, maka kita akan menerima dengan tangan kanan. Jika kita buruk, kita akan menerima dari arah kiri kita. Kemudian setelah itu akan ada telaga. Nabi SAW menunggu kita di telaga. Jika kita orang yang benar-benar sungguh-sungguh mengikuti sunnah beliau SAW, kita akan diberi minum dari telaga itu. Di saat-saat semua orang ketakutan, semua orang kehausan pada hari kiamat. Matahari di atas kita qadra mil, hanya 1 mil, sangat dekat. Orang banjir keringat, tenggelam dengan keringatnya sendiri. Saat itu kita butuh air. Maka Rasulullah SAW menunggu kita di telaga untuk memberikan kita minum dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mereka yang menentang sunnah Rasulullah SAW, mereka akan diusir dari telaga Nabi SAW. Kemudian setelah itu akan ada jembatan as-sirat, jembatan penentuan terakhir. Jadi kita dihisab, diperhitungkan semua kezaliman kita 2 kali. Ketika dihisab dan ditimbang, dan di jembatan penentuan terakhir. Di situ kita diadili seadil-adil. Segala kezaliman akan terbayar di sana. Kalau kita menzalimi, kita akan dituntut di sana. Kalau kita terzalimi pun kita akan dibayar lunas di sana oleh orang yang menzalimi kita. Sehingga hadirin dan hadirat sekalian, segala bentuk kezaliman atau menyakiti hati orang lain hindari. Agar kita tidak kesulitan setelah kita meninggal dunia. Banyak orang yang kesulitan, disulitkan oleh lisannya sendiri. Karena banyak memfitnah, banyak menuduh, dan macam-macam. Banyak berbohong, dan seterusnya. Kalau kita merasa masih ada kezaliman kepada itu di dunia, kita selesaikan, kita saling ingatkan, kita saling meminta maaf, dan saling memaafkan. Agar masalah kezaliman hak-hak orang lain benar-benar akhirat. Karena hidup di akhirat itu sangat berat, sangat mencekam, mengerikan perjalanan sebelum pada akhirnya seseorang apakah masuk surga atau neraka. Itu perjalanan yang sangat mengerikan, tidak terbayang, sangat tidak terbayang. Tidak ada penolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberi pertolongan saat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekarang kita beramal saleh agar kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan kita sangat tidak cukup untuk membayar surga. Terlalu mahal, terlalu berharga surga itu kalau dibayar dengan amalan-amalan soleh kita yang sangat sedikit. Kita masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan amalan-amalan soleh yang kita kerjakan ini, kita berharap mendapatkan ampunan
dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kemudian masuk surga. Ini yang kita harapkan. Dan tentu saja ketika kita ingin masuk surga, ajak keluarga kita untuk masuk surga. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan masih banyak pembahasan-pembahasan kita terkait al-yaumul akhir, tentang hari akhirat yang insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan kita diberikan taufik untuk senantiasa semangat dan terus semangat menuntut ilmu. Jangan berhenti, jangan putus semangat, jangan sekali hadir, besoknya enggak. Harus tetap semangat semuanya menuntut ilmu. Kita sedang berjihad dan kita sedang beribadah kepada Allah. Kita sedang mendekatkan diri kepada Allah dengan menuntut ilmu syar'i. Semoga dengan ini Allah merahmati kita dan memberkahi waktu dan umur kita. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.